Cerita pun berlanjut, di mana pada saat ini Xiaoyan sedang fokus dengan tujuannya, yaitu memenangkan pertemuan pil dan mendapatkan api surgawi 3000 pembakaran. Sebelum mengikuti pertemuan pil, Xiaoyan lebih dulu memenuhi janjinya kepada Xinlan, yaitu mempertahankan kursi tetua menara pil untuk klan Ye, di mana untuk melakukannya Xiaoyan harus mengikuti ujian 5 klan besar yang mempertemukannya dengan klan Chao selaku keluarga terkuat di wilayah pil, sekaligus juga akan menjadi salah satu pesaing terberatnya di pertemuan pil nanti. Sebelum Xiaoyan bisa fokus pada pertemuan pil, pemuda itu lebih dulu menyelesaikan masalah perebutan kursi tetua 5 klan besar untuk keluarga Ye sebagai hal yang dia janjikan kepada Xinlan. Namun pada saat ini Xiaoyan tampak pusing dikarenakan informasi untuk memperebutkan kursi itu, keluarga Ye harus mengirimkan perwakilan dalam ujian 5 klan besar. Namun menara pil mensyaratkan bahwa perwakilan yang dikirim tidak boleh orang luar, sehingga untuk bisa mengikuti ujian ini, pemuda itu harus berpura-pura menjadi menantu dari keluarga Ye. Tianhuo mendengar hal ini tiba-tiba saja tersedak ketika tidak bisa menahan rasa terkejutnya. Namun berhubung sekarang Tianhuo lebih menjaga image-nya sebagai seorang doujun, ia pun lantas meminta izin untuk keluar lebih dulu, meskipun pada akhirnya tidak bisa menahan tawanya yang bergema ke seluruh aula tersebut. Merasa situasi benar-benar menjadi canggung, Yejong pun buru-buru menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa status ini hanyalah sementara waktu saja dan bisa membatalkan rencana pernikahannya setelah posisi keluarga Ye kembali menjadi stabil di wilayah pil. Seketika Xiaoyan marah karena Yejong justru mengkhawatirkan dirinya, padahal di sini kondisi Xinlan lah yang lebih dirugikan. Namun tampaknya Xinlan sudah siap berkorban demi keluarganya dan sama sekali tidak keberatan harus menanggung status palsu ini, meskipun akan mengganggu reputasinya di masa depan. Xinlan pun sudah hampir memohon di depan Xiaoyan agar seniornya itu mau mengabulkan permintaannya, namun segera ditahan oleh Xiao Yishan yang berkata bahwa Xiaoyan pasti menepati janji itu sambil menatap sinis ke arah Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya hanya bisa menghela napas pasrah ketika menyetujui rencana keluarga Ye dan meminta Yejong untuk mengatur keperluannya dalam ujian 5 klan besar. Xin pun berpindah ke arah rombongan klan Chao yang pada saat ini datang ke klan Ye karena ingin mencari Xinlan untuk bisa mengatur waktu pernikahannya. Namun di sini para tetua dari klan Ye tahu maksud sebenarnya dari kedatangan kelompok klan Chao, yang membuat salah satu kelompok dari klan Chao langsung bertindak untuk menyerang para tetua dari klan Ye. Namun hampir saja serangan itu melesat ke arah para tetua dari klan Ye, tiba-tiba saja Tianhuo Junje muncul dan langsung menahan serangan tersebut. Xiaoyan dan kelompoknya juga ikut hadir dan langsung menegur orang-orang itu agar tidak menindas orang lain seenaknya. Pemimpin rombongan klan Chao yang memperkenalkan diri sebagai alkemis tingkat 7 bernama Chao Dan, tetapi sebenarnya dia sudah mengenali Xiaoyan dan tahu jika pemuda itu memiliki kekuatan bertarung yang luar biasa sampai bisa mengalahkan lembah sungai es dengan bantuan 2 doujun di sisinya. Dikarenakan perihal itu, Chao Dan menawarkan 2 doujun yang berada di sisi Xiaoyan untuk tidak ikut campur dalam hal ini dan berjanji akan memberikan pil obat selama mereka mengikuti perkataannya. Mendengar tawaran dari Chao Dan, Tianhuo Junja hanya bisa tersenyum sinis sebelum berkata bahwa sebenarnya dia sudah memiliki seorang alkemis di sisinya yang memiliki bakat pemurnian obat lebih baik dari pemuda klan Chao. Jawaban Tianhuo membuat Chao Dan tertawa karena sekarang dia mengetahui bahwa Xiaoyan sebenarnya juga seorang alkemis. Pada saat ini Chao Dan yakin jika kemampuan pemurnian obat Xiaoyan hanya berada di tingkat terendah, dia pun lantas menantang Xiaoyan dalam hal kekuatan spiritual sebelum akhirnya bersumpah akan mengalahkan pemuda itu dan menghancurkan reputasi keluarga Ye. Xiaoyan yang memang memiliki kemampuan dalam hal spiritual langsung menerima tantangan yang disuarakan oleh Chao Dan. Tanpa mengurangi sedikit waktu, kedua pria itu lantas saling berhadapan di atas langit sebelum pada akhirnya Chao Dan langsung mengeluarkan api ungu kegelapan yang disebut sebagai api iblis gelap. Chao Dan tampak sangat bangga dan percaya diri dengan apinya karena api itu dia dapatkan dari singa berkepala 3 langit gelap yang berada di peringkat ke-8. Namun setelah Chao Dan sudah siap dengan api ungunya, tiba-tiba saja Xiaoyan mengeluarkan salah satu api surgawinya, yaitu api inti teratai hijau. Chao Dan yang melihat teriak energi api yang dipancarkan dari Xiaoyan seketika terkejut setelah mengetahui bahwa pemuda yang awalnya dia anggap remeh ternyata memiliki api surgawi di tubuhnya. Namun Chao Dan segera menenangkan diri dengan berkata bahwa kekuatan alkemis tidak ditentukan dari seberapa kuat apinya, namun seberapa mampu mereka mengendalikan api tersebut. Sayangnya sekeras apapun Chao Dan berusaha menghibur dirinya, api inti teratai hijau memang jauh lebih mendominasi daripada api iblis gelap yang Chao Dan miliki saat ini. Terlihat pada saat ini kelelawar api milik Chao Dan terus dihajar oleh serigala api milik Xiaoyan, sehingga Chao Dan pun mengambil keputusan besar dengan mengeluarkan salah satu api binatangnya untuk membantu kelelawar api miliknya agar bisa mengalahkan api teratai hijau milik Xiaoyan. Awalnya Chao Dan hanya menambahkan satu api binatangnya, tetapi situasi pertarungan
pertarungan masih belum terlalu banyak berubah. Namun setelah tuan muda keluarga Chow itu menambahkan 2 api binatang yang lainnya, serigala api milik Xiaoyan tampak mulai menunjukkan tanda-tanda kekalahannya karena lawannya yang terlalu banyak. Melihat situasi pertempuran api mulai berubah, Chow Dan pun tertawa puas dan berkata kepada Xiaoyan bahwa terkadang kuantitas dapat mengalahkan kualitas, bahkan jika kualitas yang dimaksud adalah api surgawi. Mendengar Chow Dan sekali lagi berbicara omong kosong di depannya, Xiaoyan pun tersenyum sinis sebelum kemudian meledakkan 10 botol yang berisi api binatang dan menunjukkan kepada Chow Dan seperti apa yang bisa disebut kuantitas yang sebenarnya. Chow Dan yang melihat kekuatan Xiaoyan saat ini telah mengendalikan 10 jenis api binatang, seketika membuat Chow Dan akhirnya terkejut dan tidak percaya ketika melihat hal tersebut. Tampaknya tidak hanya Chow Dan yang terkejut melihat hal ini, bahkan rombongan keluarga Chow sama sekali tidak mempercayai bahwa ternyata ada seorang alkemis yang mampu mengendalikan 10 jenis api di saat yang bersamaan. Xiaoyan tersenyum puas melihat Chow Dan yang pada saat ini terlihat depresi sebelum akhirnya berkata dengan kemampuannya saat ini Chow Dan masih belum pantas bertarung melawan Xiaoyan dalam hal memanipulasi api. Chow Dan menjadi sangat marah setelah mendapatkan penghinaan dari Xiaoyan dan dengan nekat masih berusaha menyerang 10 jenis api binatang milik Xiaoyan. Xiaoyan yang melihatnya juga langsung bersemangat untuk mengerahkan 10 api binatang miliknya untuk menyerang 4 jenis binatang api milik Chow Dan seketika tabrakan api binatang tersebut membuat ledakan yang dapat menggetarkan kekuatan jiwa. Chow Dan yang tidak bisa menahan ledakan api tersebut langsung terhempas hingga tubuhnya saat ini jatuh ke daratan, dan pada saat ini Chow Dan tampak menyemburkan seteguk darah segar hingga salah satu tetua dari klan Chow langsung bergegas untuk membantunya. Xinlan dan para tetua dari klannya menunjukkan kegembiraan ketika melihat Xiaoyan yang lagi-lagi menyelamatkan keluarganya dan benar-benar kagum dengan Xiaoyan yang memiliki kekuatan spiritual untuk bisa bersaing dengan keluarga Chow. Chow Dan yang sudah susah payah berdiri di atas kakinya seketika mengakui jika hari ini dia memang kalah dari Xiaoyan dan berjanji akan ada orang lain dari keluarga Chow yang akan memberikan pemuda itu pelajaran. Ye Zhong yang mendengar perkataan itu langsung menunjukkan ekspresi khawatir dan berpikir jika orang yang dimaksud Chow Dan adalah penyihir dari klan Chow yang merupakan alkemis termuda dari Menara Pil. Bahkan kabarnya penyihir dari klan Chow itu sampai diangkat menjadi murid Menara Pil ketika usianya yang baru menginjak 7 tahun. Dengan memiliki bakat seperti itu, kemungkinan sekarang penyihir klan Chow itu telah menjadi alkemis tingkat 7 puncak dan merupakan salah satu saingan terberat Xiaoyan dalam pertemuan Pil nanti. Setelah Xiaoyan telah berhasil mengalahkan Chow Dan, Xiaoyan dan keluarganya bergegas ke kota Pil untuk mengikuti ujian 5 keluarga besar yang akan segera diselenggarakan di Menara Pil. Selama perjalanannya yang melalui lubang cacing, Xiaoyan pun tenggelam dalam pelatihannya dan membuat Xinlan sedikit khawatir dan bertanya apakah seniornya itu akan baik-baik saja. Xiao Yishan tampak berusaha menenangkan Xinlan karena sebagai orang yang sudah melewati hidup lama bersama Xiaoyan, kini Xiao Yishan yakin bahwa tidak akan terjadi sesuatu yang buruk kepada Xiaoyan dan kemungkinan besar pemuda itu akan menjadi semakin kuat setelah keluar dari pelatihannya nanti. Dan benar saja apa yang dikatakan oleh Xiao Yishan, beberapa saat kemudian kekuatan spiritual yang padat meledak dari ruangan di mana Xiaoyan berada dan menyebarkannya ke seluruh kapal yang membuat Tian Huo Junja langsung menebak apakah kekuatan spiritual pemuda itu telah memasuki kondisi jiwa. Xiaoyan hanya bisa mengangguk ketika mendengar pernyataan dari Tian Huo sebelum kemudian berpikir dan merasakan jika memang ada yang berubah dari keterampilan pemurnian obatnya. Tian Huo Junja kemudian mengangguk dan menjelaskan jika tidak hanya kultivasi dasar Daoqi yang dibagi dalam beberapa tahap, namun kekuatan jiwa pun demikian, di mana kekuatan spiritual seseorang digolongkan dalam 4 tingkatan, yaitu kondisi panah, kondisi jiwa, kondisi surgawi, dan kondisi dewa. Setelah melihat peningkatan kekuatan spiritual Xiaoyan setelah pelatihannya, Tian Huo Junja menduga jika pemuda itu akan memasuki kondisi jiwa dan bisa mempelajari apa yang disebut keterampilan jiwa. Meskipun kabarnya keterampilan ini telah menghilang sejak zaman kuno, obrolan tentang kekuatan spiritual dan teknik jiwa itu harus disudahi setelah Ye Zhong mengabarkan bahwa mereka akan segera tiba di kota Pil. Dan setelah melewati ujung lubang cacing, Xiaoyan dapat melihat sebuah kota megah dan luas yang bahkan mungkin lebih luas dari wilayah sudut hitam. Ye Zhong menjelaskan bahwa wilayah Pil yang sebenarnya lebih luas daripada ini karena apa yang mereka lihat saat ini hanyalah bagian terluar dari kota Pil. Nah, berhubung sekarang mereka sudah ada di kota Pil, Ye Zhong pun mengajak Xiaoyan untuk lebih dulu mendapatkan lencana alkemis yang sudah tersertifikasi oleh Menara Pil. Tuan muda ketiga keluarga Xiao itu mengangguk ketika meminta Tian Huo dan Xiao Yishan untuk jalan-jalan sejenak, sementara dia akan mengikuti Ye Zhong ke cabang Menara Pil untuk mendapatkan lencana alkemisnya. Beberapa saat kemudian Xiaoyan dan Ye Zhong telah tiba di cabang Menara Pil dan langsung disambut dengan caci maki seorang wanita tua dari keluarga
keluarga Bai. Wanita tua ini melihat Yejong membawa orang asing dan menunjukkan keprihatinannya tentang betapa menyedihkannya nasib keluarga Ye saat ini, sampai harus meminta bantuan orang luar untuk mempertahankan posisinya. Meskipun begitu, wanita tua ini yakin siapapun yang dibawa Yejong hal itu tidak akan mengubah fakta bahwa keluarga Ye akan segera tersingkirkan. Yejong sudah meminta Xiaoyan untuk tidak terpancing dengan perkataannya, namun tampaknya tuan muda keluarga Xiao itu tidak bisa menahan diri dan membuat wanita tua itu ikut terbawa emosi. Untungnya belum sampai wanita tua itu menyerang Xiaoyan, tetua Menara Pil yang datang lebih dulu untuk menghentikan wanita tua tersebut dan memintanya untuk tidak mengacau di Menara Pil. Berhubung tetua menara sudah datang, wanita tua itu tidak punya pilihan kecuali mengurungkan niatnya. Sementara Xiaoyan dengan cepat mengalihkan perhatiannya kepada Han Li dan bertanya tingkat tertinggi apa yang bisa diujikan di tempat ini. Xiaoyan pada saat ini memilih ujian tingkat tertinggi tersebut yang membuat wanita tua dan semua orang di dalam aula ikut terkejut melihat betapa tidak tahu malunya perwakilan keluarga Ye ini. Tanpa mempedulikan caci maki dari wanita tua itu, Xiaoyan mengikuti Han Li dan masuk ke dalam pilar cahaya untuk menuju ke tempat ujian lencana alkemis tingkat 7 yang akan dilakukan secara pribadi oleh tetua Menara Pil tersebut. Wanita tua itu terus menunjukkan ekspresi merendahkan keluarga Yejong, seolah mengatakan bahwa keluarga Ye akan benar-benar hancur setelah Xiaoyan keluar dengan kegagalannya nanti. Singkat cerita, ujian lencana telah berakhir dan wanita tua itu menunjukkan rasa puas ketika alkemis mudanya mendapatkan hasil yang baik dengan mendapatkan lencana alkemis tingkat 6 yang membuatnya tertawa mengejek ketika berencana keluar dari aula tersebut. Tepat sebelum wanita tua itu mau meninggalkan aula, pilar cahaya melonjak bersamaan dengan munculnya Xiaoyan yang menandakan bahwa orang yang sebelumnya dipandang rendah oleh semua orang telah melewati ujiannya. Bahkan Han Li cukup menghormati Xiaoyan dan meminta maaf karena terbatasnya alat penguji di menara cabang ini, sehingga Xiaoyan tidak bisa mendapatkan pengujian yang setara dengan kemampuannya. Wanita tua itu tampak kesal melihat Xiaoyan yang telah mendapatkan lencana alkemis tingkat 7 dan segera mencaci maki dua alkemis muda yang bersamanya, lalu bergegas keluar dari aula sebelum kemudian Xiaoyan memintanya menunggu karena tuan muda ketiga keluarga Xiao itu tidak bisa menahan emosinya dan langsung segera melesatkan tinjunya ke arah wanita tua tersebut. Momen ini adalah penutupan dari episode kali ini. Akhir kata Babang ucapkan terima kasih yang sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di episode selanjutnya.